Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan cerita perjalanan saya. Sebelum berangkat untuk ngelakon jadi ziarah-ziarah tuh di Bandung, saya tuh pernah bermimpi seolah-olah saya tuh naik kapal helikopter. Jadi naik kapal helikopter itu mengelilingi sebuah gunung. Jadi mengitari gunung, dan saya lihat di gunung itu ditanemin pohon jati. Jadi pohon jati itu baru mungkin sebesar telunjuk lah, masih segede-gede gitu. Jadi saya lihat sambil ngitarin gunung yang banyak di tanemin pohon jati. Nah, ke sebelah kirinya terlihat ada gubuk gitu. Dan saya lihat di dalam dari gubuk itu keluar sesepuh yang memakai pakaian berjubah gitu. Nah, di situ seolah saya mendengar suara ibu saya tuh berkata, walaupun waktu itu ibu saya nggak jujur, cuma dengar suaranya gitu. Jadi seolah-olah ke saya tuh, nah itu benar, kata, kalau kamu mencari ilmu itu ke situ, katanya tuh sesepuh itu, sambil nunjuk ke bawah. Posisinya kan kalau saya lagi posisi di atas pakai helikopter gitu, ngitarin gunung itu. Kalau kamu, terus ada suara lagi gitu, kalau kamu sampai datang ke sepuh itu, berguru di situ, posisi kamu segini. Jadi seolah-olah Pulau Jawa itu dari ujung kulon sampai mungkin Alas Purwo, Jawa Timur. Jadi seluruh sebelah selatannya gitu, Pulau Jawa itu. Jadi seolah saya tuh udah menguasai itu gitu. Nah, nanti kalau kamu lulus dari orang tua itu yang di saung itu katanya. Karena itu posisi masih terus mengitari gunung saya itu. Kamu akan segini gitu. Jadi seolah Pulau Jawa itu seluruhnya yang tadinya sebelah selatan agak kuning itu seolah-olah wilayah saya gitu. Setelah itu ntar kalau kamu lulus, wilayah kamu jadi segini gitu. Jadi hampir seluruh seluruh dari ujung Papua sampai ujung Aceh. Misalnya dari Sabang Merauke itu seolah saya ada dalam selebar inilah, ini Papua, ini Aceh gitu. Jadi Nusantara itu soalnya di depan saya gini aja, lihat gitu. Nah, kalau kamu sampai lulus di situ, kekuasaan kamu segini, seolah-olah kayak gitu gitu. Akhirnya setelah mimpi itu di tahun 2000, karena posisi ya 2000 akhir lah itu, sudah berada di Bandung, daerah Cijawura. Setelah dapat mimpi itu, seolah saya tuh bisa menyimpulkan gitu, bahwa saya harus mendatangi sesepuh yang ada di gunung yang banyak ditanamin pohon jati, jadi Gunung Jati gitu. Seolah-olah saya harus datang ke Gunung Jati gitu. Tapi setelah waktu itu kan kebetulan baru melaksanakan mimpi itu setelah mungkin di bulan 8 lah. Jadi saya nganterin istri sama anak ke mertua yang di Jawa, di Gombong. Anak saya itu waktu itu yang masih yang paling gede itu baru berumur 4 bulan gitu. Jadi baru berumur 4 bulan saya anterin ke Jawa, saya pamitan ke mertua, dan kebetulan mertua mengizinkan saya untuk melaksanakan tugas ngelakon itu gitu. Karena beliau udah paham gitu. Ada yang ditugaskan melakon harus ninggalin keluarga. Cuma ya itulah, jangan khawatir, kata mertua itu. Mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, terserah katanya. Penting kalau sudah beres, balik lagi ke sini, ya pulang, maksudnya ke Jawa lagi. Dan setelah mengantarkan itu, ya akhirnya saya balik ke Tasik.
saya berpikiran, jadi sebelum melaksanakan ke Gunung Jati, datang ke Gunung Jati, kan saya itu soalnya meyakini bahwa saya itu turunan orang Tasik. Di Tasikmalaya itu punya kesepuhan lah di Galunggung, ya di sini nih posisinya ini. Jadi saya tanya-tanya ke paman gimana caranya untuk ke Galunggung gitu. Ya akhirnya saya ikut, karena dulu itu ada juru kunci yang namanya Mbah Mundi. Mungkin kalau orang-orang yang sering ke Galunggung itu dari tahun 2000 ke sana atau 2022 2002 gitu sudah mengenal gitu, karena juru kunci itu ya sering ke sininya, ke kawah Galunggungnya hampir tiap beres Kliwonan gitu. Saya mengikuti dan nanya tata cara untuk ke Galunggung itu gitu. Ya alhamdulillah gitu. Jadi ada kejadian-kejadian yang ya istilahnya begitu setelah Kliwonan di rumah juru kunci di hari malam Jumatnya itu, pas minggunya rombongan itu pada datang ke sini, tepatnya ke bawah, yang di bawah di kawah dekat dulu kan ada musola, sebelum kelongsoran itu ada musola. Jadi rombongan juru kunci ini sama ya murid-muridnya lah, kita itu nginep 3 hari. Jadi nginep 3 hari di kawah. Kebetulan saya itu ya nanya ke juru kunci gitu, jadi menanyakan siapa nama sesepuh yang berada di Gunung Galunggung ini, karena saya itu kan orang Toriko biasa tawasulan gitu ya, jadi biasa mengirim-ngirim Fatihah lagi misalnya, mengirimkan doa buat itu gitu, apa yang ditawasulin gitu. Cuma waktu itu jawaban dari kuncen gitu, memang juru kunci yang Galunggung tuh banyak sebenarnya. Saya mengenal mungkin lebih dari 6 orang yang ngaku-ngaku juru kunci itu. Cuma yang kebetulan waktu itu di tahun 2002 awal saya ikut ke yang namanya Mbah Mudi. Dan saya tanya-tanya yang lainnya udah ada yang 10 tahun, 12 tahun ngikut ke Mbah Mudi. Cuma waktu itu saya waktu pertama kali ke sini yang 3 harinya ikut bersama rombongan itu, ya nanya siapa nama di sini itu sesepuh Galunggung. Cuma beliau itu enggak, ya istilahnya ngejawabnya boro-boro didinya. Saya juga katanya udah 12 tahun baru tahu namanya gitu. Jadi beliau juga dulu tuh ngelakon setelah 12 tahun baru tahu namanya, yang istilahnya ketemu mungkin secara ilapat lah gitu. Tapi dari jawaban itu saya tuh merasa ya mungkin kalau ini nanya nama aja kok pelit gitu. Jadi ngebatin saya itu. Nah giliran rombongan itu kan dari Minggu, Senin, Selasa, nah Rabu pagi-pagi kan sudah pada pulang. Jadi hari keempatnya udah beres-beres pulang. Kalau saya nggak ikut pulang gitu. Jadi saya masih tinggal di kawah di sini sendiri. Nah begitu malam Kamisnya itu ya perkirakan jam 8 kan suasana gelap. Saya sembahyang di arah tempat tawasulannya. Kalau di bawah itu mungkin ada batu. Kalau orang yang suka nyajen mungkin di situ tempatnya buat nyajen gitu. Nah saya itu sembahyang di situ. Cuma baru mengangkat takbir gini aja, Allah Akbar, tahu-tahu dari dalam batu tuh ada kelebatan, bukan kelebat lagi itu. Seperti kalau buat perempuan yang itu yang putih tuh, telekung itu, memanjang sebelah kiri itu. Kayak yang terbang gitu, ngelayang. Ya bukan pocong, terlihat itu kayak telekung gitu, mukena gitu. Sampai saya tuh kaget gitu, kaget sampai astagfirullahaladzim, ini mah hebat gitu. Akhirnya saya ngangkat lagi tangan, mau takbir lagi, mau Allah, mau bilang Allahu Akbar gitu. Tahu-tahu kolebat lagi sebelah kanan saya kaget lagi.
Akhirnya saya nggak jadi sembahyang itu. Saya langsung ke gudang karena di musola itu ada mihrab, ada gudangnya. Ya buat yang bawa kompor bisa masak di dalam itu kompor buat camping segala macam boleh di situ. Nah saya tuh bersihin gudang itu gitu, yang mihrab itu kan di dalam dulunya itu bekas ada semen bekas apa, saya bersihin dulu, saya pel dulu gitu, malam-malam itu saya gelarin karpet sama sejadah. Kebetulan pintunya dari besi gitu, mihrab sama gudang itu gitu. Jadi akhirnya sudah saya tutup pintu besinya, saya yakini saya aman di dalam gitu. Jadi kalau ada makhluk apa-apa di dalam ruangan ya berarti makhluk dunia lain lah istilahnya gitu. Nah begitu saya lagi wirid, tahu-tahu di depan tuh ada cahaya terang. Jadi cahaya terang langsung yang tadinya dari kecil lama-lama membesar, dok, tahu-tahu wujud orang di depan saya gitu. Sambil dia mengaku yang namanya Eyang Agung ini gitu. Jadi Eyang Agung itu nemuin saya di malam Kamis yang dari 4 hari, yang malam kelimanya gitu tuh. Di kawah pertama kali tahun 2002 awal itu. Nah setelah ngenalin gitu kiri kanan tahu-tahu pada datang, yang sempak wajah, terus ada yang lenggang kencana dari Limbangan itu, Sunan Cipancar gitu. Jadi saya ditemuin langsung oleh Eyang Agung di dalam ruangan itu gitu, ruangan gudang itu. Saya lihat rambutnya diikat putih, diikat rambutnya udah putih semua gitu, udah kalau istilah Sunda camut-mut bodas rambutnya termasuk. Ya saya lihat oh ini dibilang kuncung putih ini karena rambutnya diikat gitu. Kayak mungkin kalau di film-film Shaolin itu kayak pendeta Brahmana bangsa biksu apa, kalau biksu ada yang ini kita ini rambut putih itu istilahnya tapa sakti lah, resi gitu apa ya namanya tuh. Saya liatin jelas memang postur beliau tuh orangnya orang kayak orang luar lah gitu, tinggi besar gitu, tapi dalam posisi bersila beliau itu memang ngangkang gitu. Jadi kalau saya mah duduk sila nempel di biasa, kalau ini enggak. Jadi seolah ada satu jengkal ke atas itu bilang enggak napak tanah gitu sambil silanya itu. Jadi saya lihat yang dibilang kuncung putih itu kesimpulan saya, oh ini kuncung putih tuh. Tapi beliau ngakunya bahwa yang namanya Eyang Agung ini nih, Eyang Agung teh iya gitu. Nah di situ kata Eyang Agung tuh menugaskan ke saya tuh, kamu mah harus jalur kewalian, katanya harus ngaler gitu ke Cirebon. Jadi saya kepikiran bahwa memang saya pernah didatengin atau melalui mimpi lah istilahnya harus ke gunung. Begitu di sini ternyata sama informasinya, soalnya saya itu harus ngambil jalur kewalian, harus ngaler ngulik ilmu kewalian ngaler ke Cirebon gitu. Itu tugas dari Eyang Agung itu. Tapi saya kepikiran ya memang beliau tuh malah kamerena naon misalnya. Jadi tidak akan mengasih dulu apa-apa. Kamu harus ngaler dulu gitu, terus mempelajari kewalian, ilmu kewalian. Tapi setelah ada petunjuk dari Eyang Agung itu, saya tiap Kliwonan ya masih ikut ke sini gitu. Walaupun kadang-kadang begitu rombongan Kuncen itu Kliwonan pulang, sampai Kliwonan berikutnya saya masih di sini gitu. Jadi lebih dari 43 hari, kadang dulu itu 40 hari, 43 hari gitu. Jadi orang-orang rombongan yang biasa bareng dari bawahnya tuh, ya dari rumah, dari kampung masing-masing tuh. Kalau saya masih di sini sampai rombongan Jeruk Kunci itu pada naik Kliwon berikutnya gitu. Ya selama 7 bulan lah saya di sini tuh. Cuma itu kalau habis bekal pulang naik lagi gitu.
Cuma nggak nyambung 7 bulan terus di sini, enggak. Jadi kadang-kadang 40 hari udah gitu turun, pas kliwonan berikutnya saya naik lagi bareng gitu, ikut rombongan. Tapi begitu orang pada pulang saya masih di sini gitu. Jadi kadang-kadang 21 hari, 43 hari. Itu di tahun 2002 awal, jadi 7 bulan. Selama 7 bulan tuh ya seringnya ke sini ke Kawah Galunggung. Cuma sejak didatengin di hari yang ke-5 pertama itulah pertama kali di sini gitu, sampai ke 7 bulan berikutnya saya nggak pernah didatengin lagi oleh Eyang Agung itu gitu. Sampai akhirnya datang orang yang dari Cirebon. Jadi orang Cirebon datang ke sini mau mandi lah di air Curug Cibanjaran. Ya mungkin kalau posisinya ini sebelah kanan saya tuh, sebelah kanan dari musola kalau di bawah. Sekarang cuma musolanya udah tertimpa longsoran gitu. Nah pada naik ke sana, sedangkan saya itu posisi lagi di atas pada bikin tenda di situ waktu itu yang 21 hari. 21 hari yang melaksanakan 40 hari lebih lah saya itu. Pas ya saya dengar ada orang yang pada naik, akhirnya ya saya nanya gitu, dari mana kan, karena biasanya kok bahasa Jawa gitu, salah dengar dari Cirebon. Saya tanya, akhirnya di Cirebon ada katanya kesepuhan jadi Mama Kosim yang di Gunung Jati itu. Nah saya baru kepikiran, oh mungkin sekarang saatnya saya harus ke Cirebon gitu, udah panggilan karena ini orangnya dari Cirebon datang gitu. Itu yang saya ambil kesimpulannya begitu. Nah setelah melaksanakan beres yang 43 hari lah kayak waktu itu, akhirnya saya ngelanjut ke Cirebon. Jadi ke Cirebon hari Rabu di Baiat Toriko oleh Mama Kosim. Nah malam Kamisnya biasa ada acara rutinan tawajuhan. Jadi tawajuhan tuh selama 5 bulan itu saya terus-terusan gitu. Jadi tawajuhan. Cuma sebenarnya waktu malam Rabu, Kamis, Jumat, nah malam Sabtunya, malam keempat, saya kan tidur di musolanya gitu. Masih di musolanya Mama Kiai Haji Kosim gitu. Perkiraan saya mungkin jam 1 atau jam 2 lah. Jadi saya terbangun karena Mama waktu malam-malam tuh masuk ke musola gitu. Saya kaget, saya bangun karena setiap murid-murid ke beliau itu sekarang memang udah almarhum, dulu itu wibawanya benar-benar ya kita harus menghormat gitu lah. Sampai saya bangun tunduk ya gini, beliau mau lewat tapi itu bukannya mau sembahyang, tahu-tahu Mama itu nyamperin saya gitu. Saya lagi duduk langsung disuruh buka mulut, suruh mangap gitu, mangap katanya. Akhirnya saya buka mulut kayak gini. Gitu saya buka mulut, beliau tuh ada yang dibaca gitu. Udah ada yang dibaca, tahu-tahu beliau tuh mengeludahin mulut saya sampai 4 kali. Udah gitu langsung 4 kali ngeludahin ke mulut saya. Terus beliau tuh ngebaca lagi doa, terus niup 3 kali. Sudah gitu saya suruh ngejulurin lidah gitu. Saya suruh julurin lidah, tahu beliau tuh seolah menjilat lidah saya gitu sampai 20 kalian gitu. Tapi begitu yang terakhir saya kan masih mangap gini, tahu-tahu kok mama itu nggak ada gitu. Pas kan yang waktu itu pada tiduran di musola ya istilahnya berapa orang lah, ada yang yang nggak lihat mama masuk ke musola. Jadi seolah-olah itu bukan wujud aslinya, bukan wujud jasadnya mama gitu yang datang itu. Begitu akhirnya itu kan terjadi malam Sabtu, nah hari Minggunya kan saya masih di situ gitu. Akhirnya saya ceritakan kejadian kemarin gitu malam Sabtu itu, mama begini-begini. Oh sampai beliau itu istilahnya sampai terharu, bilang ya alhamdulillah, semoga kamu bisa ngamalin, bisa ngajarkan lagi katanya. Itu yang di mama ucapkan di depan saya itu. Ya saya aminin gitu, berdoa beliau. Nah itu terjadi istilahnya malam keempat, dan saya bilang ke mamanya ya siang-siang gitu hari Minggunya gitu.
Memang mama waktu itu enggak ke musola, berarti yang datang yang ngeludahin ke saya itu bukan wujud jasadnya mama gitu, tapi merupakan menampakkan seperti mama gitu, mama Kosim. Nah selanjutnya tiap minggu itu kan itu saya pulang minggu beres ya pulang. Nah Rabu malam Kamisnya lagi ke Cirebon lagi. Jadi saya tiap hari Rabu malam Kamis ada tawajuhan. Nah, kadang-kadang pulangnya tuh setelah Jumat, hari Jumat, kadang-kadang Sabtu baru pulang. Jadi di sana tuh Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, kadang-kadang 4 hari di Cirebon baru pulang ke Tasik gitu. Jadi setiap minggu terus-terusan tuh selama 5 bulan itu. Nah setelah beres karena itu pembukaan Latifah yang 7 dan Murokobah yang 20 gitu. Jadi alhamdulillah di Cirebon saya beres pembukaan menjalankan yang Murokobah 20 itu. Yang 20 tingkat. Jadi setelah di Cirebon 5 bulan saya melanjutkan ziarah ke Pamijahan. Nah, selama di Pamijahan kan saya sambil puasa lah. Jadi puasa hari Kamis malam Jumat kita ada yang diamalkan gitu. Kebetulan waktu itu yang saya jalankan surat Al-Ikhlas yang targetnya 100.000 itu 1 minggu gitu. Jadi harus puasa hari Kamis malam Jumat pada maghrib sudah mulai setara wirid gitu, wiridkan Al-Ikhlas itu. Nah baru 3 hari jadi malam malam Jumat itu maghrib itu ngejalankan itu gitu 3 hari, tahu-tahu seolah Kangjeng saya itu menyuruh saya ya di hari ke-5 sebenarnya, hari puasa ke-5 malam ke-6 saya suruh pulang. Jadi seolah ntar dianterin gitu, apa yang kamu minta tuh saya anterin, kata Kanjeng saya itu suaranya kayak gitu. Jadi waktu itu puasa ke-3 hari, tapi beliau bilangnya ntar puasa ke-5 malam ke-6 saya anterin gitu. Jadi saya tuh yang ke-3 harinya tuh pulang gitu, sebenarnya Sabtu tuh udah pulang, tapi masih menjalankan puasa gitu. Pas malam Seninnya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah malam Seninnya ya itulah seolah saya mendengar suara di atas kalau istilah Sunda mah di para gitu ya. Di atas langit-langit ruangan, ada ruangan gitu. Itu suara langsung bu sambil ada suara lagi di situ. Yo kan kalau mau dibuka kamu puasanya harus digenapkan jadi 8 hari gitu. Jadi harus ini baru buka katanya. Jadi suara itu kenceng sampai saya merinding karena ya kaget juga sih sebab jam 1 malam pas gitu. Saya kan masih wirid belum beres itu yang Al-Ikhlas semalamnya 14.300 gitu. Jadi ada suara lagi kalau mau buka ini katanya. Ya itu terdengar kayak suara tas yang dilempar gitu. Langsung bruk gitu. Tapi pagi-paginya malam hari ke-6 puasa harusnya gitu. Saya pagi-pagi sudah membatalkan puasa gitu. Karena jadi saya kepikiran amanat dari saya itu benar tepat kata saya. Jadi puasa ke-5 malam ke-6 itu dianterin ya memang terjadi gitu, ada gitu yang ada nganterin gitu. Tapi ada amanat lagi, saya harus menggenapkan puasa jadi 8 hari. Cuma saya merasa senang itu bukan karena dianterinnya, tapi dengan tepat waktunya dan tepat apa yang diucapkan oleh saya itu nggak meleset gitu istilahnya. Jadi saya punya kesimpulan bangsa gaib itu yang benar gitu. Itu nggak pernah jalir ingkar janji lah istilahnya. Kalau yang beliau ucapan A pasti terjadi gitu. Tapi kalau sekarang kebanyakan orang-orang ahli hikmah atau paranormal kadang-kadang bilangnya begini tapi nggak ada gitu. Kenyataannya nggak ada. Kalau saya di sini pernah yang puasa yang 7 hari mungkin di sini. Ntar dianterin. Saya suruh pulang tapi memang di hari berikutnya memang ada yang nganterin, ada wujudnya gitu, sampai tetangga juga tahu gitu.
Jadi kalau bangsa gaib udah bilang ntar sono pulang ntar juga dianterin, itu pasti terjadi, memang ada gitu wujudnya. Cuma kadang-kadang kalau belum waktunya kita menerima istilahnya, ya tetap ada aja alasan buat untuk tidak jadi milik kita gitulah istilahnya gitu. Nah setelah saya yang 6 hari yang harusnya puasa dilanjut sampai 8 hari, pagi-pagi sudah batalin puasa, akhirnya saya naik ke atas tuh, ke atap rumah gitu. Naik, saya liatin memang ada atas itu benar-benar seperti baru gitu, baru yang orang naruh, terlihat kembung. Cuma waktu saya buka isinya kosong, karena memang amanatnya juga kan kalau mau buka ini puasanya harus 8 hari, digenapkan 8 hari. Karena waktu itu terus terang saya lagi ngejalanin surat Al-Ikhlas yang ke istilahnya hikmahnya gitu, bisa dianterin atau diminta uang perantara malaikat Jibril gitu. Itu yang yang Al-Ikhlasnya 100.000 satu minggu, dimulai puasanya dari hari Kamis. Cuma ya kalau saya sendiri bukannya ya nggak beres ngelaksanakannya gitu, cuma udah terlalu senang gitu dengan janji saya itu tepat gitu lah istilahnya. Jadi bukan dengan ke masalah materinya yang dianterin, bukan, tapi dengan kejanjinya saya itu benar-benar tepat gitu. Nah setelah itu begitu dibuka terlihat ya memang nggak ada isinya gitu. Saya syukur alhamdulillah gitu. Ternyata saya ini tepat gitu. Nggak ingkar janji lah gitu istilahnya gitu. Itulah mulai mulai dari di tahun 2002 ngelakon, 2002 awal pertama 7 bulan di Galunggung. Jadi baru 3 hari, ya 4 hari malam kelima mungkin di sini tuh di Galunggung ditemuin Eyang Agung. Terus ke Cirebon 4 hari kelimanya juga sama. Terus ke Pamijahan petunjuknya 3 hari suruh pulang, ntar juga malam puasa kelima malam keenamnya dianterin, ya ternyata tepat gitu. Jadi saya ditemuin Eyang Agung, ditemuin oleh ilmunya Mama Kosim di Gunung Jati langsung, terus ditemuin oleh Kanjeng Syekh Abdul Muhi Pamijahan waktu di Pamijahan itu. Jadi nggak lama-lama gitu seolah tirakatnya, tahu-tahu ya tembus aja langsung. Nah setelah beres itu ke Pamijahan saya 5 bulan lah gitu. Jadi tirakat di Pamijahan kadang-kadang 1 bulan, pulang habis bekal Kliwonan lagi, datang lagi ke Pamijahan. Ya itu bekalnya setelah di Pamijahan mungkin tuh alhamdulillah. Saya cuma bilang ibaratnya buka dompet sisa uang cuma 3.000, ya Allah saya bekal cuma segini lagi nih. Buat makan nanti aja beli singkong ini, buat besok nggak ada, ini habis buat ntar juga gitu. Tahu-tahu malam itu ada ya sababianya, ada orang Brebes yang minta tolong, minta doa lah istilahnya, minta didoain gitu. Ya saya kasihin dan dia ngamplop gitu ke saya, alhamdulillah gitu. Jadi sejak itu istilahnya banyak buat bekal itu di luar logika lah ya istilahnya. Jadi setiap habis bekal saya bilang ya Allah saya punya bekal cuma segini lagi, buat besok nggak ada gitu. Ya udah tinggal tungguin aja sampai kalau saya mau ke Pamijahan gitu. Ya Allah saya mau ke Pamijahan tapi belum punya duit gitu, belum punya uang. Tahu-tahu ada yang nanya gitu, kok nggak jarah-jarah? Ya kalau ada bakalnya mah ya udah, kalau ini buat ongkosnya sama buat bakalnya. Itu kadang-kadang ngasih 500.000, kadang 600.000, kadang ya bermacam-macam lah. Pernah ke kakak saya juga syariatnya gitu, biasa mencari susah, begitu pas mau datang saya kok rezekinya gampang gitu. Pas sorenya kakak saya pulang dari kantor, tahu-tahu tuh pantesan ini emang mau kemana, saya mau ke Cirebon. Tahu ya udah ini rezekinya. Akhirnya
dapat penghasilan sehari karena ya waktu itu honorer tapi ada rezeki sampingan lah gitu. Akhirnya oh pantesan ini mungkin rezekinya buat saya gitu. Akhirnya kasihin saya buat bekal ya berangkat ke Cirebon. Ya sering kayak gitulah terjadi. Dari sejak 98 saya itu secara ini nggak pernah kasab gitu. Istilahnya di buruh lah selama ngarepin di missing apa kerja diupahin orang enggak gitu. Ya seridonya sekelasnya saya minta ke Allah ya dari mana aja gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang sebabiannya buat bekal perjalanan ngelakon tuh selalu ada gitu. Asal kalau saya udah ada keinginan mau ke Cirebon atau mau ke Gunung Lawu atau ke Alas Purwo gitu. Ya selalu alhamdulillah ada bekal aja gitu. Caranya ya saya nggak kepikiran dari siapa-siapa, penting saya minta ke Allah. Ya hakikatnya tetap dari pada manusia, pada orang lah istilahnya. Ada yang minta tolong, ada yang cuma ngasih, ya cuma nanya minta ini barokahnya aja nih katanya. Ya alhamdulillah. Jadi sampai sekarang memang status saya itu dari sejak tugas ngelakon dari 2002 itu sampai sekarang belum ada seolah-olah kamu harus berhenti gitu. Cuma waktu ada tugas juga waktu di 2003 itu. Soalnya ketemu dengan ya seseorang yang sebenarnya beliau itu sudah kalau kita anggap sudah meninggal ya mungkin 1000 tahunan lebih. Tapi pernah ketemu gini bahwa seolah-olah saya itu udah cukup untuk mencari guru dohir itu. Jadi saya emang udah nggak jangan apa istilahnya udah tamat dari guru dohir gitu. Tapi dalam ngelakonnya ini saya belum ada perintah untuk seolah-olah udah cukup gitu udah berhenti dari ngelakon enggak gitu. Makanya sampai sekarang kadang-kadang ya kalau ada keinginan untuk ziarah ya ziarah lagi gitu. Cuma nggak kayak dulu, soalnya dulu tuh difokuskan terus-terusan ngelakon gitu sampai berbulan-bulan terus saja gitu. Kalau tugas ke apa ke tempat-tempat ziarah yang lain memang semuanya yang saya datang itu pas mesti ada tugas gitu. Jadi nggak asal-asalan ziarah-ziarah enggak gitu. Kalau ada tugas suruh ke gunung ini baru jalan gitu. Suruh ke mana aja itu semuanya berdasarkan ada perintah lah istilahnya gitu dari guru batin gitu. Jadi nggak asal-asalan ziarah, nggak karu-karuan waktu gitu enggak. Kalau saya ada semuanya pasti ada petunjuk. Suruh jalan ke sini, suruh jalan gitu. Itu aja. Mungkin sekian dulu yang saya ceritakan di tahun 2002 2003 itu ngelakonkan ke Pamijahan tuh. Dan untuk selanjutnya insya Allah saya akan ceritakan lagi kejadian waktu di tahun 2004 gitu. Tunggu di video yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.